Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andriarsa pada video pembelajaran gambar teknik otomotif. Para siswa sekalian, pada episode sebelumnya kita sudah jelaskan apa yang maksud perlengkapan gambar dari mulai pensil gambar, kertas gambar, sampai dengan penggaris. Pada episode ketiga ini yang akan saya jelaskan adalah alat gambar yang biasa digunakan, yakni mark gambar, jangka, dan penghapus. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan sama-sama penjelasan berikut ini. Nah, berikutnya nakes sekalian, hal kedua dari alat gambar ini adalah kertas gambar. Kertas gambar digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan dari si penggambar atau disebut drafter berupa gambar kerja, di mana gambar-gambar kerja yang dihasilkan akan berupa gambar penampang atau potongan dari benda yang digambar. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Maka kita lihat jenis-jenis kertas gambar. Nah, kertas yang digunakan untuk menggambar ini bervariasi sesuai dengan penggunaannya, di mana yang sering digunakan di sini diantaranya adalah sebagai berikut. Kertas gambar yang digunakan untuk menggambar bervariasi sesuai dengan penggunaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Kertas gambar pada larang atau yang sering disebut dengan kertas manila dan milimeter block. Nah, kertas gambar pada larang ini seperti yang ada pada contoh seperti ini, yakni adalah kertas gambar yang tidak tembus cahaya, agak tebal, dan digunakan untuk membuat gambar dengan menggunakan pensil gambar. Jenis kertas ini biasanya digunakan untuk latihan menggambar di sekolah atau di universitas. Selain jenisnya, kertas tadi ada lagi jenis yang digunakan untuk menggambar, yakni yang disebut dengan kertas premium atau milimeter block. Di mana jenis ini di bagian kertasnya sudah ada bentuk kotak-kotak dengan satuan milimeter dan biasanya digunakan untuk menggambar sketsa. Yang kedua, kertas gambar kalkir. Nah, jenis kertas gambar ini adalah sifatnya tembus cahaya seperti ini. Ini jenis kertas gambar yang disebut kertas gambar kalkir, di mana sifatnya tembus cahaya atau transparan. Biasanya digunakan untuk membuat gambar dengan tinta yang merupakan proses lanjutan dari pembuatan gambar dengan pensil untuk mempermudah dalam penggandaan atau reproduksi. Nah, bagaimana standarnya? Maka kita lihat standar ukuran kertas. Ukuran standar kertas secara internasional terdapat beberapa seri, di antaranya ada seri A, B, dan C. Sedangkan ukuran R dan F hanya muncul sesuai permintaan pasar. Seri ukuran yang digunakan dalam gambar teknik yang biasa kita pakai yaitu adalah seri A. Untuk ukuran kertas gambar seri A merupakan standar ukuran kertas yang dikeluarkan dan diikuti secara internasional, di mana hal ini mempunyai atau distandarisasi oleh satu organisasi yang disebut dengan ISO atau ISO, yakni International Organization for Standardization. Ukuran kertas gambar menurut ISO
dimulai dari A0, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan untuk lebih jelasnya, lihat gambar dan tabel berikut ini. Nah, di sini dikatakan bahwa ada seri kertas paling kiri, kemudian ada ukuran kertas dengan satuan milimeter, kemudian satuan inci, kemudian jarak garis tepi. Ada tepi kiri, tepi kanan, atas, dan bawah. Nah, untuk kertas A0, maka kita lihat A0 ini adalah gambar keseluruhan dari gambar di samping ini, di mana panjang dari A0 adalah 1189 dengan lebar 841 mm, di mana jarak garis tepi untuk membuat bidang gambar sebelah kiri ini 20, tepi kanan, atas, dan bawah ini adalah 10. Begitu yang A1, A2, A3, dan A4. Nah, untuk lebih mudahnya, maka perlu saya jelaskan bahwa untuk membuat kertas jenis seri A1 merupakan pembagian menjadi 2 dari kertas A0. Begitupun A2. A2 adalah kertas gambar yang membagi 2 kertas bidang A1 menjadi sama besar. A3 pembagi kertas gambar A2 menjadi sama besar. Begitu menjadi A4, A5, dan seterusnya. Keempat, alat yang biasanya banyak digunakan pada teknik gambar ini yang disebut dengan mal gambar. Mal gambar merupakan cetakan huruf, angka, bidang lengkung maupun cembung yang biasa digunakan untuk membuat identitas gambar. Penggunaan mal gambar ini akan membuat gambar kerja menjadi lebih rapi. Identitas gambar yang biasanya menggunakan mal gambar, di antaranya contohnya adalah keterangan gambar yang meliputi identitas gambar dan ukuran gambar. Kemudian untuk membuat garis-garis tertentu dalam gambar teknik, di mana contohnya adalah garis lengkung, bangun datar, persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, macam-macam mal gambar yang biasanya adalah sebagai berikut. Pertama, ada mal huruf dan angka. Yang kedua, ada mal busur atau kurva. Yang ketiga, mal elif. Yang keempat, mal bentuk. Sehingga semuanya, untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar-gambar berikut ini. Khusus mal huruf dan angka, maka gambarnya seperti ini, di mana nanti mal gambar ini atau huruf ini dan angkanya mempunyai ketentuan sesuai dengan yang distandarisasi menurut ISO. Kemudian yang kedua, ada mal busur atau mal kurva. Nah, seperti ini. Bentuknya hampir bulat tapi tidak begitu bulat, dengan berbagai macamnya disesuaikan dengan kebutuhan, di mana penggunaannya seperti yang sebelah kanan, bisa digeser sesuai dengan apa yang akan kita buat, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah mal elif. Mal elif seperti ini, di mana nanti di sana ada ukurannya, berapa ukuran yang akan dibuat elipsnya. Biasanya itu
semuanya terdapat di sana sesuai dengan yang kita inginkan. Yang keempat, ada yang disebut dengan mal bentuk. Nah, mal bentuk ada yang segi 4, segi 6, kemudian ada bulat juga, ada segitiga, berbagai macam bentuk, termasuk untuk segitiga pada waktu kita ingin membuat ukuran atau tanda panah. Selanjutnya, alat yang berikutnya yang tidak kalah penting yang digunakan untuk menggambar teknik di otomotif ini adalah jangka. Jangka adalah alat yang dipakai dalam gambar teknik yang digunakan untuk membuat baik lingkaran penuh maupun setengah lingkaran. Bisa juga digunakan untuk membuat bentuk lengkung pada gambar pecah. Dibandingkan dengan mal, jangka akan membuat bentuk yang lebih akurat. Sehingga alat ini sangat diperlukan sekali untuk pembuatan gambar kerja. Satu, macam-macam jangka. Nah, berikut ini merupakan pembagian jangka berdasarkan diameter lingkaran yang dibuatnya atau kemampuan daripada jangka tersebut untuk membuat seberapa besar diameter yang bisa dibuat. A. Jangka besar, yakni jangka yang mempunyai kemampuan untuk membuat lingkaran dengan diameter antara 100 mm sampai dengan 200 mm. B. Jangka sedang, yakni untuk membuat lingkaran dengan diameter antara 50 mm sampai 100 mm. C. Jangka kecil, yakni jangka yang mampu membuat lingkaran dengan diameter antara 5 mm sampai dengan 50 mm. Dan D adalah jangka Orleon, yakni jangka yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan diameter antara 1 mm sampai dengan 5 mm. Untuk lebih jelasnya, maka kita lihat gambar di samping, yakni adalah satu set perlengkapan jangka dari produk tertentu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada waktu menggambar. Berikutnya, yakni adalah bagian-bagian jangka. Kalau kita lihat bahwa jangka mempunyai dua buah kaki yang terdiri satu kaki untuk jarum dan kaki kedua untuk pensil atau lead. Kaki pensil dapat diisi dengan batang pensil. Yang mana pensil yang digunakan adalah pensil biasa atau dengan pensil isi ulang khusus untuk isi jangka, atau juga pensil gambar sesuai dengan jenis jangka yang digunakan, di mana ujung pensil pada jangka dibuat meruncing ke sisi bagian dalam seperti bagian berikut ini. Maka kakinya ini adalah sebelah ini jangka untuk jarum, yang sebelah ini adalah lead 4 pensil, di mana nanti panjang antara pensil dengan jarum harus lebih tinggi jarum, karena jarum dipakai sebagai dudukan pada titik pusat dari lingkaran yang akan dibuat dengan jangka tersebut. 3. Cara penggunaan jangka. Gambar teknik merupakan gambar yang memiliki ukuran yang presisi, di mana kesalahan ukuran dapat membuat benda kerja yang seharusnya dihasilkan tidak sesuai ukuran yang diinginkan. Supaya ukurannya presisi, maka di bawah ini merupakan langkah penggunaan jangka yang benar. Pertama, tentukan ukuran jari-jari yang akan dibuat oleh jangka pada penggaris sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Artinya, ukur dulu supaya presisi ukurannya
pada penggaris sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Kedua, tancapkan satu kaki yakni kaki jarum pada kertas sebagai titik pusat lingkaran. Yang ketiga, putarkan ujung jangka dengan mempertahankan kaki jarum tetap pada satu titik dan kaki pensil menggoreskan pensil secara merata dengan ketebalan garis yang sama. Di mana untuk pegangan jangka ini usahakan tidak dipegang yang jangkanya, tapi ujung jangka atau pegangan yang seperti pada gambar di samping ini. Usahakan putaran ini ke arah kanan atau searah jarum jam. Demikian anakku sekalian, pembelajaran pada bab 1 tentang peralatan gambar teknik otomotif. Dan untuk lebih memaksimalkan lagi, silakan kalian coba di rumah, kemudian lakukan latihan sesuai dengan apa fungsi yang sudah dijelaskan dari episode ke-1, kedua, dan ketiga. Mudah-mudahan saat ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video pembelajaran ini. Doa Bangsa TV, TV-nya edukasi. Audio Jungle.